وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-ma'a minas sama' fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lin-nas wa sakhkhara lin-nasi ma fis samawati wal ard wa ja'ala lin-nasi ma fil ardi jami'a liyashkuru bima an'ama alaihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina alladhi arsalahu ila an-nasi bashiran wa nadhira wa hadiyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد والرحمة في تعلمنا وعملنا وتعليمنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kembali kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, yang sejatinya ini di tiap Senin pagi, namun karena kita telah libur beberapa hari sebelumnya maka kita undur sejenak atau sementara kajian ini, fiqih, doa dan zikir dan khudh aqidatak, insyaallah pada hari ini, yaitu Rabu pagi biiznillahi ta'ala. Dan besok insyaallah kembali kajian Talkhis Al-Hamawiyah insyaallah ta'ala. Kita masuk ke halaman 33 dari kitab beliau hafizallah dengan pasal 5, Zikrullahi huwa azkal a'mali wa afdaluha. Itu udah ketemu itu ya? Oke. Zikrullahi huwa azkal a'mali wa afdaluha. Zikir kepada Allah Ta'ala itu amalan yang paling suci, paling baik, paling afdal. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi SAW dikomparasikanlah amalan zikir dengan selainnya dari amalan saleh. Dan rupanya amalan zikir ini lebih afdal daripada amalan soleh tersebut. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, inna zikrallahi jalla wa'ala huwa azkal a'mali wa khairuha wa afdaluha inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya zikir kepada Allah azza wa jalla adalah amalan yang paling jernih, paling baik, paling afdal di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa fi musnad al-imam Ahmad wa jami' at-Tirmidzi wa sunan Ibn Majah wa mustadrak al-Hakim wa ghayriha min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Mau enggak kalian aku beritakan suatu kabar tentang sebaik-baik amalan kalian dan paling tinggi, paling suci di sisi pencipta kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan paling tinggi derajat-derajat dalam derajat amalan kalian. Maukah kalian aku beritakan amalan tersebut? Dan bahkan disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal wariq. Dan amalan tersebut lebih baik untuk kalian, lebih baik daripada mendermakan emas dan warik. Warik ini perak, yaitu infak ataupun sedekah. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum. Dan amalan ini, mau enggak saya kasih tahu, amalan ini lebih baik buat kalian daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Berjumpa dengan musuh sehingga kalian pun berusaha untuk membunuh, ya, tadribu a'naqahum, yaitu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian, memenggal dengan pedang terhadap musuh kalian, yaitu dalam jihad fisabilillah. Maka mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." Naam, ya Rasulullah. Apa amalan tersebut? Kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, "Fahadha al-hadithul 'azimu afada fadilata dzikri." Hadis yang agung ini memberikan faedah tentang keutamaan zikir. Wa annahu ya'dilu 'idqar riqab. Bahwasanya zikir itu menyamai keutamaan membebaskan budak-budak. Kita tahu yang membebaskan budak perlu harta yang tidak sedikit dan kadang perlu kerelaan. Ya. Dan ternyata zikir, maksudnya zikir di sini dia istiqamah dan terbiasa dalam berzikir, itu sepantar dengan amalan yang membutuhkan badlul mal yang tinggi, yaitu membutuhkan pengeluaran harta yang tidak sedikit. Wa nafaqatal amwal, dan zikir ya'dilu nafaqatal amwal, zikir menyamai kebaikan menafkahkan harta. Maka tidak ada alasan dalam Islam bagi orang-orang yang Allah Ta'ala rezekikan harta yang tidak begitu banyak untuk tidak berzikir demi menggapai ridha Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang Allah uji dengan harta yang tidak banyak, umumnya lebih luas. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah tadi nggak ada jawab. Alhamdulillah nggak ada jawab tadi. Biar antum kemari. Karena kalau ada jawab hujan deras. Terabas nggak Ustaz? Ya terserah antum. Ana hanya pengen antum datang walaupun hujan, ya gitu. Karena ya ana tanya
Udah datang belum nih? Kalau udah datang alhamdulillah ya. Kalau belum datang ya jangan dipaksa gitu. Tadi maksudnya gitu. Tapi ya udah datang alhamdulillah. Dan antum alhamdulillah jazakallah khair udah datang. Bahkan orang miskin itu atau yang fakir tidak banyak harta, jika kita lihat lebih berpeluang dan lebih memiliki waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang disibukkan dengan harta yang banyak. Terbukti banyak sekali orang yang disebut OKB, orang kaya baru ya. Tadinya dia tidak begitu berharta, kemudian Allah taala berikan banyak harta untuknya atau rezeki, atau karena dia menikah dengan seorang pria yang luar biasa kaya, yang dulunya itu nafasnya untuk zikir itu lebih banyak. Namun setelah menjadi orang kaya, maka zikirnya kurang. Kenapa? Tersibukkan dengan harta, tersibukkan dengan belanja online, tersibukkan dengan hal-hal yang merupakan efek dari banyaknya harta dia. Padahal harta-harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sedekah dan infak. Kemudian kembali kita tadi tegaskan bahwasanya bisa jadi umumnya orang yang memiliki harta yang lebih sedikit itu lebih berpeluang untuk berzikir. Karena apa? Tidak disibukkan dengan bisnisnya, dengan hartanya dan seterusnya. Walaupun juga kita tidak mengatakan atau walaupun juga kita katakan tidak menutup kemungkinan orang yang memiliki harta pun juga bisa banyak berzikir dengan hartanya. Dia ketika menjaga toko atau menjaga warung, dia bisa mendengarkan Al-Quran, dia bisa mendengarkan ceramah, bahkan dia bisa sambil baca buku, baca kitab. Iya. Atau bahkan dia seorang bos atau leader dalam suatu perusahaan, dan ternyata tugasnya dia simple, namun gajinya besar. Dia lebih berpeluang untuk banyak berzikir. Tapi kita lihat umumnya orang tersibukkan dengan harta dan demi anak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harta dan anak bisa melalaikan kita dari zikir. Dan kenapa disebut anak di sini, ikhwan? Karena boleh jadi manusia memang mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Tapi kesungguhan dia dalam mencari dunia dan nafkah tersebut membuat dia tidak berzikir, dan itu banyak sekali di kantor-kantor kita lihat. Iya. Makanya di antara pekerjaan yang paling enak tuh apa gitu? Editor video kajian. Iya. Bekerja di situ, di studio kajian misalnya. Itu paling enak sebenarnya, paling nikmat. Pertama, dia mendapatkan hingarnya pahala majelis ilmu. Kemudian yang kedua mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga mendapatkan ketenangan dan segala fadilah majelis ilmu lah pokoknya. Kemudian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan hamba-hamba Allah taala. Jadi enak, nikmat. Ya. Jadi nafaqatul amwal, menafkahkan harta,
setara juga dengan zikir kepada Allah, bahkan zikir lebih afdal. Wal hamla 'alal khayli fi sabilillah, dan zikir menyamai ganjaran orang yang berada di atas kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillah, dan menyamai ganjaran membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad takatharat an-nusus bi tafdhil adh-dhikri 'ala as-sadaqati bil mali wa ghairihi min al-a'mal. Banyak sekali nas-nas yang menunjukkan pengunggulan zikir di atas sedekah terhadap harta, dengan harta dan lainnya dari amalan-amalan. Thumma awrada hadits Abi Darda, hadits Abi Darda al-mutaqaddim. Kemudian Ibnu Rajab menyitir hadis Abu Darda yang telah kita bahas tadi. Wa jumlatan minal ahadits al-ukhra ad-dallati 'ala al-ma'na nafsihi, dan sejumlah hadis-hadis lain yang menunjukkan satu makna dengan hadis Abi Darda yang tadi kita telah pelajari. Wa qad rawa Ibnu Abi Dunya kama fi at-targhib wa at-tarhib lil Munziri, dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Targhib wa at-Tarhib karya Al-Munziri. Wa qala isnaduhu hasan 'an al-A'mash 'an Salim ibn Abil Ja'd. Qala qila li Abi Darda, dikatakan kepada Abi Darda, inna rajulan a'taqa mi'atan nasamah, ada satu orang telah membebaskan 100 manusia. 100 manusia, yang mau 100 budak. Membebaskan 100 budak. Hah? Kecil atau besar? Masya Allah. Satu budak aja berapa mungkin. Maka kemudian berkata Abu Darda, inna mi'ata nasamatin min mali rajulin katsirun. 100 pembebasan, 100 budak dari harta seorang pria itu sungguh banyak. Nah, kemudian Abu Darda mengatakan, wa afdalu min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar. Yang lebih afdal dari itu adalah iman yang selalu konstan di malam dan di siang. Iman yang konstan selalu, ya. Tidak fluktuatif, kadang ada kadang enggak imannya. Tapi selalu ada, selalu beriman, selalu menetapkannya dalam hatinya siang dan malam. Itu satu. Wa an la yazala lisanu ahadikum ratban min dzikrillah, dan senantiasa lisan seorang dari kalian basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdal dari membebaskan 100 budak. Maka ketika antum melihat ada saudara antum unggul dalam urusan sedekah, dan antum tidak memungkinkan untuk menyamainya, bahkan mendekatinya pun tidak bisa. Maksudnya mendekati dari segi kemegahan amalan tersebut, tidak bisa. Maka ada solusinya, yaitu jaga iman antum dan istiqomahlah dalam berzikir pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dan juga dengan zikir tersebut antum akan terhindar dari hasad yang buruk kepada mereka yang lebih afdal dari dalam hal amalan infak. Ya. Ada di suatu
provinsi di Indonesia ini, dan Anda tidak perlu sebutkan provinsinya, tapi di daerah di Sumatera, ya di Sumatera ada. Tapi Anda nggak layak untuk menyebutkan ya, untuk menjaga. Ya teman-teman di sana banyak mungkin yang menyimak, di antara rekan-rekan yang menyimak juga ada orang sana. Ada satu masjid yang berkah insya Allah. Masjid tersebut besar sekali, masya Allah. Dan ada beberapa kali ikut daurah Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak, di masjid tersebut. Karena beliau mengadakan atau panitia mengadakan daurah untuk para asatidzah di masjid yang berkah itu. Luar biasa, mewah, bagus, masya Allah. Di daerah Sumatera, Anda nggak mau sebut. Tapi sebagian ikhwan pasti tahu. Dengan kemewahan itu, tahu nggak? Itu satu orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kemaslahatan, untuk dari awal masjid tersebut sampai segala kemaslahatan. Satu orang, ikhwan. Berapa triliun? Allah yang lebih tahu. Kemudian orang tersebut juga tahu. Masya Allah, berkah, masya Allah. Daurah demi daurah ada di masjid yang berkah tersebut. Majelis ta'lim Ahlus Sunnah Salafiyah ada di masjid tersebut. Luar biasa. Ketika kita melihat hal seperti ini, ikhwan, kita berjalan di selasar masjid tersebut dan kemudian merefleksikan bahwa ini adalah efek dari salah satu efek dari harta dari salah satu dari satu orang gitu loh, di antara hamba-hamba Allah, satu orang ini. Anda belum pernah ketemu orangnya, tapi Anda memiliki kecemburuan karena Anda nggak mungkin bisa seperti orang seperti ini, merelakan hartanya untuk masjid sebesar ini, besar banget, masya Allah. Ya. Dan itu termasuk nafkah yang terbaik, ya. Gimana masjid? Satu kloter, misalnya tabligh akbar bisa berapa ribu orang datang. Masya Allah. Jadi ada kalanya kita melihat ada orang berharta yang kita nggak mungkin bisa menyamai dia dari segi kuantitas dan kualitas amalan sedekahnya. Tapi Islam itu tidak membuat antum terdegradasi dengan kenyataan. Islam itu agama yang membuat antum tuh bangkit dan beramal. Dan jangan antum menyerah hanya dengan melihat kenyataan seperti itu. Melainkan fastabiqul khairat, kata Allah Ta'ala. Melainkan kata Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau antum melihat ada orang-orang yang grade-nya A dalam amalan, antum kejar. Antum kejar. Dan Islam memprovide banyak celah dan jalan untuk bisa menyamainya, menyamai amalan-amalan orang tersebut. Insya Allah. Dengan amalan yang ringan tapi harus diistiqomahkan, maka antum bisa menyamainya. Nah di sini kalau menurut Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau ada orang membebaskan dengan harta satu orang ini 100 budak, itu berapa masjid dia bisa? 100 budak. Ada yang lebih afdal dari itu, yaitu iman yang antum konstankan di hati antum pagi dan malam, dan lisan antum senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum mempunyai prestasi orang-orang yang semoga Allah terima pahalanya ini, semoga Allah terima amalan besarnya ini, zikir. Tapi kenapa kok zikir yang katanya seringan itu cuma di lisan dan di qalbu, itu bisa menyamai bahkan melampaui amalan sedekah yang miliar-miliar mainnya? Kenapa bisa? Karena Allah Maha Adil. Karena Allah Maha Adil. Antum sedekah 1 miliar, itu bisa antum, misal antum miliuner, antum sedekah 1 miliar, berapa lama antum tunaikan sedekah tersebut? Boleh jadi cuma sejam, atau bahkan kurang dari itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi.
Tapi istiqamah dengan iman dan senantiasa membuat lidah kita basah dengan zikir kepada Allah, itu membutuhkan durasi waktu yang panjang. Istiqamahnya itu di sisi Allah bisa lebih besar daripada amalan yang singkat. Karena membutuhkan kerelaan dan effort atau usaha yang lebih lagi. Bisa jadi. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah kita sebutkan, 1 dirham melampaui 100.000 dirham pahalanya. Bagaimana bisa terjadi? Ada satu orang punya 2 dirham doang dia. Lalu 1 dirham dia sedekahkan ke orang lain, dan sisanya punya dia sekarang 1 dirham saja. Maka dia melampaui pahala orang kedua, yaitu yang menyedekahkan 100.000 dirham tapi dia memiliki gudang uang. Jadi ketika dia mengeluarkan 100.000 dirham, ia keluarkan tanpa adanya keberatan karena saya masih punya uang terlalu banyak. Maka kerelaan dan usaha hati untuk bersedekah walaupun berat, itulah yang justru menjadi pemberat amalan. Makanya ya bukan berarti kita kemudian suudzon sama beliau-beliau yang amalnya besar. Saya bisa ngalahin dia, dia nggak apa. Malah justru itu membatalkan amalan kita takutnya, ujub. Ya. Bisa dibuka yang di sini. Ya, jadi istiqamah dengan iman dan juga senantiasa lisan zikir itu bisa lebih afdol daripada infak atau sedekah yang berat, yang besar. Maka kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fabayyana radhiyallahu anhu fadla 'itqir riqab. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan membebaskan budak-budak. Wa annahu ma'a 'izami fadlih, dan bahwasanya membebaskan budak itu meskipun besarnya keutamaan membebaskan budak, la ya'dilu mulazamata dzikri wal mudawamata alaih, tidak bisa bahkan menyamai orang yang multazim dengan zikir dan mudawamah dan istiqamah dengan zikir. Wa qad jaa'a fi hadzal ma'na atharun katsiratun 'anis salafi rahimahumullah, dan telah datang ada banyak dari athar dari para salaf kita untuk hal yang semakna dengan ini. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an usabbiha Allah ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa 'adadahunna dananira fi sabilillah. Saya bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan beberapa tasbihat, itu lebih saya sukai daripada saya berinfak sesuai dengan bilangan tasbihnya saya tersebut dengan beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya infak yang mustahab, yang sunnah. Antum tasbih dengan sedekah, bukan berarti ini sedekah ini amalan kerdil, bukan. Tapi tasbih ini zikir, yang mana zikir itu asas untuk seluruh amalan bahkan. Jadi tasbih ini lebih beliau sukai daripada sekuantitinya dalam berinfak. Misalnya antum bertasbih 10 kali, kemudian antum sedekah 10 dinar, maka mana yang lebih berat, ikhwan? Tasbih menurut beliau radhiyallahu anhu. Ya, lebih afdal lagi antum infak tasbih gitu kan, atau infak sambil bertasbih. Ya, ngasih orang 10 dinar kemudian antum sambil bertasbih, subhanallah. Ya. Orang yang terima juga bingung, ini buat apa, Pak? Pokoknya subhanallah lah gitu. Kemudian wajalasa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mas'ud, faqala Abdullah bin Mas'ud li an akhudha fi tariqin aqulu fi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
akbaru ilayya min an unfiqa 'adlahunna dananira fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika lagi duduk-duduk sama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, li'an akhudha fi tariqin, saya kalau misalnya lagi di jalanan kemudian saya berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada saya menginfakkan sejumlah dengan zikir tadi berupa dinar ya, bukan dirham, dinar fi sabilillah. Beliau lebih memandang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar afdal daripada amalan sedekah walaupun kuantitinya sama dari segi bilangan dan jumlah. Maka faqala Abdullah ibnu Amr li an akhudha fi tariqin, adapun saya berada di jalanan, fa aqulahunna ahabbu ilayya min an ahmila 'adadahunna 'ala al-khayl fi sabilillah. Saya lagi di jalan, kemudian saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada saya berada di atas al-khayl, yaitu di atas kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau membawa hal-hal yang satu kuantiti dengan jumlah zikir tersebut dan di atas kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka medan perang atau dalam rangka membantu orang atau hal-hal lain. Ini di antara salaf kita ya ikhwan. Dan ini sahabat yang mereka merupakan orang yang paling faham tentang agama Rabbil Alamin. Maka apalagi kalau misalnya kita mau berinfak sembari juga kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, qal wa kadzalika qala ghairu wahidin min as-sahabati wat tabi'in. Begitu pula yang diucapkan lebih dari satu sahabat, lebih dari satu tabi'in. Inna dzikra afdalu min as-sadaqati bi'adadihi minal mal. Sesungguhnya zikir lebih afdal daripada sedekah sejumlah dengan jumlah zikir tersebut daripada harta yang sejumlah pas dengannya. Ya. Qal wal atharu fi hadzal ma'na anhum katsirah. Athar yaitu perkataan-perkataan para salaf dalam tema ini banyak sekali. Wa hiya la ta'ni la min qarib wa la min ba'id at-taqlila min sya'nin nafaqati fi sabilillah. Ini tidak bermaksud, tidak berarti dari segi manapun tidak bermaksud untuk at-taqlil, yaitu mendiskreditkan atau meminimalisir atau meremehkan perkara nafkah di jalan Allah. Enggak. Perkara nafkah di jalan Allah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan perjuangan. Ya, bukan bermaksud untuk mentaklil dan meremehkan amalan tersebut. Walhamdu 'alal khayli fi sabilillah, dan juga bukan bermaksud terus meremehkan, yaitu antum berada di atas kuda di jalan Allah, itu besar sekali amalannya. Wa 'idqir riqab fi sabilillah, dan juga membebaskan budak fi sabilillah, bukan bermaksud untuk meremehkan amalan-amalan besar tersebut. Wa innamal muradu biha ta'liyatu sya'ni dzikr. Maksud dari Rasulullah, ya, maksud dari Abu Darda, maksud dari Abdullah bin Mas'ud, maksud dari Abdullah bin Amr, yaitu ta'liyatu sya'ni dzikr, yaitu mengagungkan, meninggikan urusan zikir ini. Wa bayanu 'azimi qadrih, dan menjelaskan keagungan dan kebesaran kadar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rif'ati makanih, dan ketinggian derajat zikir. Wa annahu la ya'diluhu syai'un min hadhihi al-umur, dan bahwasanya zikir itu tidak ada yang dapat
menyetarakannya atau menyamainya dari hal-hal ini, yaitu dari nafkah fisabilillah, al-khail ala al-faras atau al-hamal al-khail, ya, dan membebaskan budak dan seterusnya. Enggak bisa disamakan dengan orang istiqamah dengan zikir, ahlu zikir. Bal innal a'mala kullaha wat ta'ati jami'aha innama syuri'at liiqamati dzikrillah. Bahkan seluruh amalan dalam Islam, seluruh ketaatan dalam Islam itu disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Disyariatkan demi menegakkan zikrullah. Iya. Semua ketaatan yang antum lakukan itu kan tujuannya supaya mengingat Allah, supaya zikrullah. Antum puasa la'allakum tattaqun, supaya antum bertakwa. Maka siapapun yang beramal soleh, namun amalan solehnya itu tidak membuat dia ingat Allah, berarti dia tidak beramal soleh. Ya, siapapun yang beramal soleh, namun ternyata amal solehnya tersebut tidak membuat dia zikir, tidak membuat dia ingat Allah, tidak menambah imannya, berarti dia tidak sedang beramal soleh. Zahirnya saja amalnya kelihatan soleh, namun tidak benar itu mungkin dari segi niatannya. Kalau seseorang dia sedekah atau infak, dan ternyata sedekah atau infaknya tidak mewariskan apapun dari zikir, maka dia hanya sebatas melakukan hal yang sifatnya tradisi manusia semata. Karena nafkah, infak, sedekah itu disyariatkan untuk zikrullah. Dan barang siapa di antara antum yang sedekah, berbuat ihsan dan membuat antum semakin semangat ibadah dan mengingat Allah, maka berarti antum benar sedang berbuat soleh, amal soleh. Baik. Antum misalnya berdagang di pasar. Dagang di pasar, dagang ayam. Maksudnya yang di meja itu loh. Meja ada ayam-ayam bertaburan di meja itu. Ya kan? Biasa gitu kan? Terus dipotong gitu kan? Udah mati ayam-ayamnya. Cuman dibagi menjadi berapa bagian gitu ya, ayam berapa bagian? 4 bagian gitu ya. Ya 4 atau 8 atau 6 bisa ya, atau 4-3-3, 4-3-1-2 atau 3-5-2. Formasi bola. Ala kuliah. Nah, dia dagang itu ayam dari pagi jam 6 sampai menjelang zuhur. Nah, kalau kita lihat para pedagang baik di pasar maupun pedagang di toko-toko atau ruko atau tempat grosir di Tanah Abang, mayoritas dari mereka berzikir atau enggak kira-kira? Lah, enggak. Tapi ada beberapa toko misalnya Tanah Abang yang menyalahkan murotal. Bagus, alhamdulillah. Hanya apa tujuannya menyalahkan murotal? Ada berapa model tujuan? Ya tentu kita husnuzannya tujuannya dia murajaah, tadabbur ya, tafakur. Walaupun ya kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Cuman kalau ada sisi negatifnya misalnya, ada yang sengaja pakai murotal di tokonya supaya terkesan alim, supaya laris. Ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Ya nggak boleh dia sengaja pakai agama Allah Taala untuk melariskan dunianya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, disengaja begitu nggak boleh. Tapi kemudian ada juga yang cuman sebatas dia dengerin pun malas. Hanya dia pengen menghindarkan tokonya dari sihir. Ini juga ada. Ya tujuan sebenarnya bagus aja menangkal sihir ya.
Tapi kan Al-Quran itu ya wajibnya bagi kita untuk ditadaburi, dan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansib. Diam dan dengerin Al-Quran. Ini malah dengar Al-Quran di setel muratalnya, kemudian ini ngobrol aja. Ini enggak zikir, tapi memakai zikir untuk tokohnya. Nah, ini banyak seperti ini, ikhwan. Jadi ikhwan, dalam urusan kita cari dunia pun sangat-sangat dianjurkan untuk berzikir juga. Sangat dianjurkan untuk berzikir juga. Ya. Dan sebagaimana Anda juga pernah katakan ke antum, di suatu kecamatan di Ciamis yang Anda pernah ke sana berapa kali yang sana. Ada kecamatan Rancah namanya. Ya, kecamatan ya. Jadi kan kalau di kampung-kampung itu kan ada pasar kecamatan, ya enggak? Jadi di pusat kecamatan di situ pasar, rame gitu loh. Nah, nanti baru kan terbagi-bagi menjadi desa-desa, nanti jauh-jauh lagi gitu. Nah, kecamatan Rancah itu daerah perbukitan di Ciamis. Ya. Nah, di antara ruko-ruko di daerah tersebut ada ruko tukang cukur dekat pohon ceri. Ya, Anda sering ke situ, tapi Anda nggak pernah menyapa mereka. Ada ruko tukang cukur. Dua sampingnya ada ruko khusus masalah printing sablon dan semisalnya. Itu yang kerja di situ kira-kira 3 atau 2 ikhwan, bapak-bapak. Anda tidaklah Anda ke sana, melainkan pasti Anda dengar beliau-beliau ini sedang nyetel radio Roja. Mesti. Atau Al-Quran, atau ceramahnya Ustadz Yazid, atau Ustadz Abdul Hakim. Selalu begitu ke orang sana. Tapi Anda nggak jawab mereka. Anda menyamar aja dia orang biasa. Cuman Anda kagum gitu loh. Karena apa? Mereka ini sedang lagi proses nyablon, namanya orang kayak gitu kan. Maksudnya sedang mengerjakan sesuatu, tapi ketika dia mendengarkan ceramah itu masih kena gitu ceramahnya, paham nggak? Ada pekerjaan yang dia bekerja tapi dengar ceramah nggak bisa nyambung karena harus fokus gitu. Ya, atau programming kira-kira masih bisa, nggak bisa ya, harus fokus kan? Nah ini masih bisa. Kalau nyablon kan paling gitu kan masih bisa. Ya. Jangan pikir ini waktu orang ini berkah. Misalnya dia dari jam 8 sampai jam 3 sore misalnya bekerja. Dia bisa nyimak kira-kira 3 atau 4 kajian full. Dia bisa mendapatkan itu dalam sehari. Dalam 5 hari Senin sampai Jumat, kalau dia lakukan itu terus 5 hari, maka dia bisa melakukan sekitar 20 materi kajian, 20 kajian full. Atau dia bisa mengulang setiap hari kajian-kajian yang sama sehingga lebih melotok itu faedahnya. Ya itu Masya Allah. Ada yang seperti itu. Maka kalau misalnya dagangnya antum, mencari nafkahnya antum, dan berjalan di atas bumi Allah Ta'ala untuk mengais rizkinya antum, disembarikan dengan zikir kepada Allah, maka ini keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Dan ini memerlukan istiqamah. Ya. Jadi kita ini menjalankan syariat justru ditujukan untuk zikrullah. Waalaikumsalam. Ya, kita cukup insyaallah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Tapi ada satu mauqif yang masih sangat teringat sampai sekarang itu teringat. Ada pelajaran di situ ya, kawan. Waktu Anda masih kuliah, Anda suka bantu ibu Anda untuk dagang makanan dan pepes. Kita punya semacam etalase kayak gini ya. Di pasar kaget, pasar tradisional. Anda duduk, etalase kaca gini kan, bisa dipindah etalasenya, cuma segini doang kok.
Ini terjajakan beberapa model pepes dagangan ana di pasar tradisional, kayak pasar biasa. Orang lalu alam gitu. Ana bantuin ibu ana. Itu di pagi hari. Ya, waktu duha kayak gini lah, waktu duha jam 7 jam. Di samping ada tukang ayam. Yang tadi ada bilang kayak tukang ayam berjejeran, nanti dia jajan. Ini tukang ayam laris banget ini, karena dia sungguh-sungguh banget. Dia model kayak antum, agak ngapak juga. Iya. Bapak-bapak, umurnya mungkin ketika itu umurnya mungkin 45 atau hampir 50. Sementara ana mau menjajakan juga, ya orang udah pada tahu lah, pepes lah gitulah ya. Ana duduk aja, udah duduk di tempat duduk kecil gitu. Sambil apa? Ana sambil baca kitab. Kitab. Kadang kitab yang Anda baca itu kitab kuning, memang asli kitab kuning yang masih apa? Tahu nggak kitab kuning yang kemasannya itu masih berupa kertas? Jadul banget. Kuningnya kuning banget gitu loh. Baunya tuh bau kertas lah. Kalau bau baygon ya repot lagi, bau kertas. Yang masih lembar-lembaran itu loh. Iya, kalau misalnya jatuh gitu loh. Nah, itu ada baca kitab Ta'limul Muta'allimin, di antaranya karya Az-Zarnuji dan lain-lainnya. Itu masa-masa masih kuliah. Ana ditahdzir sama pedagang ayam. Ana ditahdzir, lihat, ana ditahdzir. Maksudnya ditahdzir ini artinya kamu kenapa kok enggak menyiarkan dagangan kamu gitu loh. Diam aja nunggu nunggu pembeli gitu loh. Ya ana bilang ya saya harus gimana gitu loh. Ya orang kan tahu ini pepes ya. Orang tahu ini pepes, sudah ngelihat kan tuh pepes gini. Udah orang datang aja. Capek anak kamu misalnya, ayo pepes. Walaupun sewajarnya sih begitu biar laris kan gitu. Apa kata bapak itu? Tapi anak kan menghabiskan waktu untuk belajar gitu loh. Anak ketika itu semangat sekali belajar, sebagaimana antum, ya anggap aja gitu ya. Nah, kata pedagang ayam ini, pokoknya kamu bakal tahu nanti kalau kamu udah punya anak. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu. Kamu bakal ngerti maksud saya. Tahziran saya, teguran saya kalau kamu nanti punya anak. Gimana kira? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Ya orang udah bapak-bapak pasti ngerti. Artinya kamu kan masih bujang lah. Waktu itu Anda masih bujang. Kamu masih bujang, tanggungan nggak ada, tuntutan tuh nggak ada, just bebas kayak kata Kus Plus. Kemana-mana walaupun pokoknya yang penting senang gitu loh. Lah, Anda dalam rangka Anda kan thalibul ilm ketika itu ya, dan sekarang masih thalibul ilm kecil. Ya kalimat tersebut kala itu ya Anda anggap ya kalimat emang lu aja yang memang sangat bersungguh-sungguh untuk melariskan dagangan. Saya mah memang saya tugasnya belajar kan sebenarnya gitu. Cuman tadinya Anda memenangkan belajar dan zikir dan seterusnya. Tapi ternyata apa yang beliau memang katakan itu benar. Di sebagian sisi benar. Bahwasanya orang kalau setelah udah ada tuntutan baik syariat maupun tuntutan uruf, maka dia akan bersungguh-sungguh lebih gitu. Hanya saya kembali, kalau kita kiblatnya ke akhirat, kita katakan balik, nanti kalau udah di akhirat baru kamu tahu betapa pentingnya zikir. Ya enggak? Tetap menang mana? Tetap menang zikir ya kawan. Kita kalau nyari nafkah, sehebat apapun kita nyari nafkah, butuh zikir. Itu dia. Butuh zikir. Jadi jangan menangkan mempromosikan dagangan dibandingkan zikir. Wallahi, antum capek nyari duit, itu stres. Tapi antum gak bakal capek karena zikir insyaallah. Yakin deh, karena ringan dan memudahkan antum insyaallah ta'ala. Bahkan seluruh syariat ini Allah Ta'ala syaratkan demi menegakkan apa?
zikir.